Jadi karena tidak ada mental mutawakilin, kita ingin memasukkan anak di sini karena kedepannya akan begini. Jadi sudah tidak ada mental mutawakilin. Padahal Allah menjanjikan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, Allah akan mencukupkan. Bukan belajar saja. Ini doa dari turun rumah. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah la haula wala quwata illa billah. Apabila seorang pedagang keluar dari rumahnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin para pelanggan akan datang, dagangnya akan bermakna, akan berkualitas. Seorang mubalik, seorang guru berserah diri kepada Allah, maka akan dimudahkan murid-muridnya untuk memahami ilmunya. Maka dalam kalimah thayyibah itu diakhiri dengan Bismillahirrahmanirrahim 'alallah la haula wala quwata illa billah. Karena yakin pertolongan hanyalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini materi pertama, la budda li talibil ilmi minat tawakkuli fi talabul ilmi. Bagi setiap pelajar harus mempunyai mental mutawakkilin dalam rangka mencari ilmu, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yakin yang akan memberikan ilmu bukan guru, bukan dosen. Yang akan memberikan ilmu dan pemahaman hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan seorang dosen dan guru bisa memberikan ilmu, maka semua manusia dan muridnya akan menjadi orang-orang yang pintar. Betul? Tapi siapa yang memberikan ilmu? Allah. Tak berserah diri kepada Allah. Wala yahtamu li amri rizki. Jangan bingung, jangan susah dengan urusan rezeki. Mengapa? Cecak juga diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya lebih bertawakal cecak daripada kita. Kalau kita pagi-pagi bingung kemana mencari uang, kemana mencari makan, coba cecak di atas. Apa makanannya? Nyamuk. Cecak punya jangjang enggak? Punya sayap tidak? Tidak. Tapi nyamuk punya. Tapi ternyata mereka hidup. Itu mereka bertawakal. Hanya berkata pecak, tapi dia makan, dia hidup. Kok itu menjadi tamsil? Dia tidak bingung bikin rumah. Kita bingung dengan rumah. Dia tidak bingung urusan makan, tapi kita mesti bingung urusan makan. Apakah kita tidak punya Allah? Apakah tidak punya yang kuasa? Ini karena tidak ada mental mutawakil, sehingga setiap hari dirundung dengan susah dan bingung. Bagi pelajar muslim, wala yahtamu li amri rizki. Jangan bingung urusan rezeki, sebab sang pemberi rezeki hanyalah dat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yastaghillu qalbuhu bidzalika. Apalagi sibuk hati dengan memikirkan ekonomi dan ekonomi. Ini tidak boleh terjadi, karena hati kita akan keras, jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qalbu wahidun idastaghola an sa'in saqata andidihi. Hati itu satu. Apabila telah sibuk dengan satu urusan, maka urusan yang lain akan tidak ada. Apabila hati kita sibuk dengan rezeki, maka Allah dalam hatinya tidak akan jadi ingatan. Bagaimana cara kita? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah kepada Allah, maka hati kita akan tentram. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Allah, ingat bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Duduknya diri kita dengan badan kita dan hati kita dalam jalur Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan ketentraman terhadap kita. Rawah Abu Hanifah telah meriwayatkan yang diterima dari Abdullah bin Hasan Al-Jubaidi, sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berjanji, man tafaqqaha fi dinillahi kafahullahu ta'ala hammahu wa rajaqahu min haitsu la yahtasib.
Barang siapa orang yang tafakuh fiddin, paham, mengerti daripada urusan agama Allah, kafahullahu hammau, seluruh cita-citanya akan Allah penuhi. Itu janji siapa? Rasulullah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak bisa diprediksi dari mana datangnya rizki. Kalau berbicara tentang teori rizki, tidak akan terbayang oleh kepala kita. Karena urusan rizki adalah urusan Allah terhadap hambanya, yang dikatakan hakur rububiyah. Urusan rizki hak Allah. Ada kalanya kelulusan SD tapi hartanya banyak, ya. Ada kalanya sarjana ekonomi tapi sulit mencari kerja. Ada. Secara teori kan itu sarjana ekonomi harus orang yang paling kaya itu. Tapi ternyata orangnya lulusan SD tapi sekretarisnya sarjana. Itu bukan main, kenyataan. Bagi orang-orang yang tafakuh dalam agama, kafahullahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib, ada dua. Pertama, Allah akan memenuhi semua hajatnya orang tersebut. Kedua, Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Hanya Allah yang tahu. Itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis yang lain, may yuridillaha khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang yang akan dijadikan orang-orang yang baik, maka syaratnya harus tafakuh dalam agama, paham. Kalau tidak paham terhadap agama, yakin kita tidak akan menjadi orang-orang baik. Kita sholat, tidak tahu urusan sholat, apakah sholat kita benar? Tidak. Kita berumah tangga, tapi tidak tahu ajaran agamanya, bagaimana cara hukumnya. Kita akan rumah tangga tidak akan benar. Tidak akan baik. Karena kata baik itu relatif. Relatif baik itu. Seorang pencuri tidak tertangkap, kata pencuri, alhamdulillah. Kita mencuri tidak tertangkap, itu baik. Betul? Baik. Seorang koruptor tidak dipenjara, tidak diproses, itu baik kan? Kata mereka. Tapi kebaikan ini kebaikan menurut hukum syara. Yang dikatakan baik pandangan hukum syara, pertama dikerjakan di dunia terpuji, di akhirat mendapat pahala. Pencuri ketahuan bilang astagfirullahaladzim, baik gak? Astagfirullah itu baik. Tapi tatkala mencuri dia bilang tidak ketahuan astagfirullahaladzim, saya kira sudah pada tidur, ternyata masih astagfirullahaladzim. Itu kalimah yang baik, tapi salah penerapan tidak menjadi baik. Walaupun istighfar, kita baca sholawat, tapi tujuan kita hanya dunia, itu tidak baik. Banyak-banyak baca sholawat ini supaya naik ekonominya, supaya meningkat kehidupannya. Apakah Allah akan terpedaya dengan doa kita, dengan sholawat kita? Kan Allah mempunyai sifat itu, sifat irodat, sekehendak mereka, tidak akan terpaksa oleh apapun. Fa'alu lima yurid. Allah mengijabah kepada doa kita bukan karena kita banyak yang berdoa. Allah memberikan rezeki bukan karena kita sholat dan kita puasa. Yang tidak sholat tidak puasa gak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sholat, kita berdoa, kita bersolawat, kita membaca Quran hanya sebatas melaksanakan tugas kita, hak ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah telah memerintahkan kepada kita laksanakan. La matluba illallah, la maksuda illallah, la ma'buda illallah.